Intensitas hujan yang cukup tinggi, Kabupaten Cianjur, wilayah selatan Jawa Barat dilanda longsor, jalan ambles dan banjir. Sementara itu di Kabupaten Lebak, Banten, tebing setinggi 30 meter longsor dan menimpa sebuah rumah warga hingga menyebabkan seorang anak meninggal dunia. Tanah longsor menutup sejumlah badan jalan di Cianjur Selatan, Jawa Barat. Bahkan sejumlah ruas jalan provinsi, kabupaten, dan desa juga amblas. Akibatnya sejumlah kendaraan roda 4 pun sempat terjebak dan terperosok. Ada juga mobil yang terseret material longsor. Curah hujan tinggi juga membuat sungai Cisokan meluap dan merendam 150 rumah yang tersebar di sejumlah desa. Diketahui kejadian yang terjadi dalam waktu bersamaan ini tersebar di 14 kecamatan dan 25 desa di Kabupaten Cianjur, wilayah selatan. Di Cianjur Selatan ada beberapa rumah yang rusak, infrastruktur jalan amblas, juga longsoran material tanah menimbun jalan. Nah itu Pak, untuk longsor sendiri itu terjadi di berapa titik Pak? Longsor dan amblas jalan itu terjadi di 25 desa yang meliputi 14 kecamatan. Kini petugas BPBD tengah melakukan pendataan dan menyiagakan sejumlah anggota. Sementara itu petugas gabungan berupaya mengevakuasi material longsor. Sementara itu di Desa Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten, tembok rumah milik salah seorang warga rubuh. Hal ini terjadi akibat tembok tersebut tertimpa material tanah dan bongkahan bebatuan dari tebing yang longsor setelah dilanda hujan deras beberapa hari. Ambruknya tembok rumah menimpa dua anak yang tengah berada di dalam ruangan. Seorang anak meninggal, sementara satu anak lainnya terluka hingga harus dirawat di rumah sakit. Tahu dah, longsor kayak gini anak ada di dalam. Jadi Zara bingung mau mendapetin anak di dalam tanah di timpa tembok itu kan ya. Jadi bingung gitu. Kejadiannya jam berapa Pak? Jam 9 lah. 9 malam? Ya, jam 9 malam. BPBD Kabupaten Lebak mencatat sebanyak 14 kecamatan dan 339 rumah terdampak banjir. Sementara itu, sejumlah desa juga mengalami longsor akibat curah hujan tinggi. BMKG memprediksi cuaca ekstrim akan menerjang Indonesia saat akhir tahun. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung bersama dengan Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati. Selamat malam, Bu Dwi. Selamat malam, Mas Davi. Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dwi, bisa dijelaskan Bu, prediksi cuaca ekstrim yang akan melanda khususnya di wilayah-wilayah tertentu akhir tahun ini, Bu? Jadi saat ini kita sesuai prediksi BMKG sudah memasuki musim hujan dan menuju puncak musim hujan yang diprediksi sebagian besar terjadi di bulan Januari, Februari, dan sebagian mulai terjadi di bulan Desember. Sehingga di bulan Desember ini memang sudah mulai terjadinya peningkatan intensitas curah hujan yang sangat signifikan sehingga sering terjadi cuaca ekstrim. Nah, selain masuknya musim hujan menuju puncak musim hujan, saat ini juga terdeteksi pula adanya beberapa kondisi labilitas atmosfer di wilayah kita, di wilayah Indonesia. Nah, antara lain adalah adanya ini misalnya ada pengaruh dari suhu muka air laut di wilayah perairan Indonesia yang semakin menghangat sehingga pembentukan awan-awan hujan semakin intensif. Sebaliknya di Samudra Hindia semakin mendingin, dan ini pun kondisi Samudra Hindia yang semakin mendingin juga memicu pembentukan awan-awan hujan di wilayah Indonesia semakin intensif. Poinnya adalah peningkatan intensitas curah hujan ini memang dikontrol oleh kondisi lokal di wilayah Indonesia dan juga dipengaruhi oleh kondisi dari Samudra Hindia, termasuk juga masuknya monsun dari Asia tadi. Selain itu juga ada pengaruh Madden-Julian Oscillation, yaitu kumpulan awan-awan hujan yang bergerak masuk ke wilayah Indonesia bagian barat saat ini. Ini berasal dari Samudra Hindia juga. Sehingga beberapa fenomena itu terjadi bersamaan, maka di wilayah Indonesia ini
mulai mengalami hujan lebat hingga ekstrim di berbagai wilayah yang ada, terutama di sisi barat, yaitu Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Demikian. Oke, Bu, kita tahu yang sangat signifikan dampaknya ada di Kabupaten Sukabumi, Bu. Untuk beberapa hari ke depan atau selama bulan Desember ini, apakah curah hujan juga akan lebih besar intensitasnya atau apa saja yang harus diwaspadai, Bu? Untuk sepekan ke depan, potensi cuaca di wilayah Sukabumi masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Ini untuk sepekan ke depan. Nah, setelah itu kecenderungannya peningkatan curah hujan akan menurun sesaat, ya, ada break sesaat, namun kemudian meningkat lagi, ya, terutama nanti menjelang akhir tahun. Demikian, sehingga potensi terjadinya bencana hidrometeorologi itu masih dimungkinkan mengingat intensitas hujan masih cukup tinggi. Bahkan tidak hanya di wilayah Sumedang. Secara umum, wilayah Jawa Barat itu rentan mengalami gerakan tanah. Jadi kondisi batuan, kondisi tanahnya, kondisi struktur batuan dan tanahnya ini memang rapuh untuk mengalami pergerakan. Apalagi dipicu dengan pembukaan lahan. Terpotong oleh jalan, ya, terpotong oleh bangunan-bangunan, ya, dipotong lerengnya. Ini semakin merentankan kondisi tanah mudah untuk longsor. Apalagi nanti diguyur, dipicu oleh hujan yang mengguyur dengan intensitas sedang pun tidak harus lebat, itu pun bisa mengakibatkan longsor. Poinnya kita memang perlu lebih siaga untuk menghadapi potensi bencana ini, baik di Jawa Barat, ya, dan di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Sumatera, di Jawa yang bagian lain, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga di wilayah Indonesia lainnya. Demikian. Oke, informasi yang sangat penting sekali dari Bu Dwi untuk meningkatkan kewaspadaan khususnya menghadapi cuaca buruk yang akan terjadi di bulan Desember dan akhir tahun. Terima kasih Bu Dwi Korita Karnawati sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu, Bu. Selamat malam.